Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Baik, kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Yeremia 29. Ini tema dari gereja, ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Baca bersama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman ini berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Berdoa bagi Indonesia, karena kesejahteraan Indonesia itu akan menjadi kesejahteraan kita. Kesejahteraan Jakarta akan jadi kesejahteraan kita. Kalau Jakarta kacau, Indonesia kacau, maka kita juga kacau, saudara. Kita ini, saudara, kebutuhan pertama manusia di dunia ini Tuhan. Ya, itu udah pasti. Ya, kenapa? Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Napas aja kita ini anugerah. Saudara tarik napas coba. Haleluya ya, bisa bernapas itu anugerah. Karena kalau nggak bisa bernapas, mati. Saudara, kebutuhan manusia yang pertama itu Tuhan. Ya, karena nggak ada Tuhan, kita nggak bisa hidup. Lalu kebutuhan yang kedua, ya kebutuhan sekunder kita di dunia ini tuh yang sekunder apa? Ya, pangan dikatakan sandang, pangan, papan. Ya, jadi manusia itu butuh rumah. Rumah itu bicara tentang identitas, bukan soal bagus, bukan soal kaya loh. Kita berdoa di sini yang belum punya rumah berapa banyak? Biar kita doakan ya bisa punya rumah. Kan Tuhan bilang punya rumah di bumi dan di sorga toh. Kalau tunggu di surga kelamaan. Ya, di bumi juga kita punya rumah. Tuhan mau. Saudara, saya dulu pertama kali menikah punya anak 3. Saya nggak beli mobil. Kita nabung. Ya, kalau ada uang nomor 1, apa yang dibeli? Rumah. Walaupun masih naik motor, kadang bonceng 5, anak saya masih kecil-kecil. Saudara mungkin nggak pernah ngalami bonceng 5 kan? Saya ngalami. Duduk udah di ujung, ya anaknya jejer-jejer. Nggak apa-apa, belum punya mobil. Tapi kita nyicil rumah. Yang lain gonta-ganti mobil, tapi nggak ada rumah. Ya, masak di mobil, nyuci di mobil. Nomor 1 kebutuhan tuh rumah, nggak usah banyak gaya dulu. Bagaimana hidup kita menjadi berkat di tengah masyarakat? Artinya ini apa, saudara? Mari nata hidup keluargamu masing-masing. Setidaknya kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya tuh pergi ke desa-desa, saudara, pelayanan. Ya nanya, makannya dari mana ya Bu? Itu di belakang rumah ada nanam singkong, nanam sayur. Ya kalau lapar tinggal cabut singkong, direbus bikin sambal Bu, ada cabai. Saya pikir-pikir orang bisa hidup ya begitu ya? Bisa hidup, saudara. Ternyata dia cabut singkong, dia rebus, bikin sambal, makan kenyang. Oh, bisa hidup. Ya, dia pelihara ayam, dari telurnya dia bisa makan. Ya, makanya enak sebenarnya hidup di desa itu, nggak kebanyakan cicilan. Orang di Jakarta ini banyak cicilan, makanya banyak yang sakit jantung. Karena ya 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta sama jatuh tempo. Ya, itu ternyata bisa hidup, saudara. Jangan meminta-minta. Kita ini akan jadi batu sandungan kalau kita nggak bisa urusi rumah kita sendiri, akhirnya minta-minta, pinjem utang kanan kiri, utang nggak bayar lagi. Karena dia bilang Yesus sudah bayar hutangku, pret. Ya, utang dosa Yesus bayar, utang uang bayar sendiri. Kalau bisa nggak usah utang. Amin. Saya tuh punya prinsip dengan suami, jangan utang. Makanya saya bolak-balik cerita, saya ketika anak masih kecil-kecil, saya pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Bukan toko loh, cuma gerobak dipinjemi teras, kasih lampu gitu. Saya sudah pendeta. Kadang yang beli jus, ibu pendeta jualan jus, iya, daripada saya utang, daripada saya minjem, daripada saya minta beras ke orang,
Saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan, karena saya percaya Tuhan itu menciptakan kita di dunia dengan kemampuan untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi nggak ada orang sebenarnya bisa meminta-minta. Orang yang nggak ada kaki aja bisa hidup kok, bisa kerja. Iya, kebangetan kan kalau orang lengkap tangan kaki tapi nggak mau kerja, nggak makan karena malas. Akhirnya kita jadi batu sandungan di tengah masyarakat. Sekarang malah banyak anak-anak muda udah nggak mau kerja. Kenapa? Jadi pelakor aja, rebut suami orang. Ya, nggak usah kerja, dapat apartemen, dapat mobil. Ya, itu kan banyak sekarang. Nggak peduli, orang Kristen juga banyak kok jadi pelakor. Saya berdoa di sini tidak ada pelakor. Kalau ada kita baptis ulang, rendam 30 menit, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Jangan jadi pelakor. Anak-anak sekarang itu memang saudara, ya daya juangnya berkurang loh anak-anak muda sekarang. Ini buat anak-anak muda, kenapa? Ya kasihan sebenarnya mereka ini. Mereka ini lahir di zaman yang sudah terlalu canggih. Ya itu yang menjadi sahabatnya handphone. Saudara bisa bayangkan anak kita itu seharian dengan handphone. Di kamar dia main handphone. Nggak tahu apa juga yang dilihat di handphone. Coba, kita nggak tahu dia lihat film porno, dia lihat apa di kamar. Nggak ada yang tahu. Bahaya sekali kalau kita tidak membimbing anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Akhirnya mereka terjerumus. Udah gitu semua anak-anak lahir serba enak. Ya, kemarin saya ngobrol dengan satu orang ibu. Saya makan satu keluarga dengan satu orang ibu. Ya dia tanya anaknya, Bu Debbie yang kecil umur berapa Bu? 17. Oh masih SMA ya? Iya. Dek kalau ke sekolah naik apa? Anak saya jawab naik ojek. Terus ibu anaknya dibiarin naik ojek? Kenapa Bu? Saya dulu jalan kaki loh. Masih bagus dia naik ojek. Ya, saya ndak tega loh lah, makanya anak ibu tuh nanti ndak kuat berjuang. Mereka harus rasain susah. Lalu ada kakaknya 2, anak saya yang 2. Kita dulu tante lebih lagi. Naik ojek sekali, naik angkot 3 kali. Kadang jalan sampai di rumah, dari depan gang. Oh iya? Dia bingung. Ibu Debbie biarin mereka begitu? Iya saya biarin, biar mereka belajar menderita. Anak sekarang baru lahir, ya satu anak susternya 3. Kita dulu anak 3 nggak pakai suster, urus sendiri. Bisa dengan tangan kita, dan anak tuh nurut. Nah, sekarang anak 1 suster 3, coba. Ya, jadi apa itu anak-anak? Ya, jadi yang didik bukan dari orang tuanya. Kalau kita orang tuanya kan masih bisa dia dengar firman. Makanya saudara kita nih berdoa ya. Anak-anak sekarang tuh bawa tas aja dibawain suster. Udah tua SMA dibawain pembantu. Ajari anak-anak kita tuh belajarlah, susah sedikit. Jangan keenakan saudara. Makanya generasi ini makin kesini, aduh ya, makin tidak bisa diberkat, apalagi untuk berjuang. Kita berdoa untuk bisa menjadi berkat dan berdampak baik di masyarakat, dimulai dari keluarga. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Firman ini berkata begini, bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat di tengah masyarakat? Baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama, bagaimana hidup kita menjadi berkat? Ya, ayo jauhkan diri dari keinginan daging. Daging ini bahaya. Ya, bisa membuat orang terjatuh, saudara, bahkan tidak menjadi berkat. Ya, lalu ayat yang ke-12 berkata di sana, kita baca 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di antara orang yang tidak mengenal Allah, milikilah cara hidup yang baik. Kita ini saudara, ya kaum minoritas yang selalu dicari-cari salahnya. Kita buat apa sedikit sudah langsung disorot.
orang Kristen. Ya, ini aja saya sudah melihat berita-berita yang tidak nyambung. Gara-gara ada jenderal yang jatuh berbuat dosa, yang keseret apa? Nama-nama jenderal Kristen yang ada di kepemerintahan. Hati-hati, ya, kita harus mulai menjaga, karena ini satu masalah bisa menjadi besar. Dan saya melihat sekarang larinya mulai lain. Kita tetap dukung Polri, saudara. Kita dukung pemerintahan kita. Ada satu oknum yang berbuat dosa, ini bagus Tuhan bukakan supaya ini semakin baik, kan. Tapi jangan ada lagi hal-hal yang, makanya ini saudara stop ya untuk ini kasus-kasus ini. Kenapa saudara? Karena sekarang orang mulai cari-cari, akhirnya diserang apa? Pemerintah. Ya, mereka mau adu domba nih. Ya, sedikit saja ada celah dari kita anak Tuhan, itu bahaya sekali. Makanya Alkitab bilang kita harus punya cara hidup yang baik, supaya tidak jadi batu sandungan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, sudah kita hentikan semua kasus. Sekarang sudah ditangkap yang pelaku-pelaku pembunuhan. Tidak usah terlalu kepo bertanya apa yang terjadi di kamar di Magelang. Kepo nggak? Rakyatnya kepo semua. Kan sudah ditangkap, biarkan itu urusannya polisi yang menyelidik. Nggak usah lagi diupload, belum tahu tuh kenapa ya, ada apa di Magelang. Inilah rakyat kita. Karena kita nggak usah ikut-ikutan kepo, amin. Ya, saya itu sekarang kita harus jadi orang yang ya membawa pengaruh juga yang positif di atas bangsa ini. Kita akui, oke, itu kesalahan memang fatal dan sangat harus ditindak tegas. Tidak boleh ada seperti itu. Mau Kristen mau bukan Kristen, itu namanya melanggar hukum. Tetapi kalau sampai sekarang sudah, akhirnya kita harus sadar saudara, sedikit saja ini semua mencari celah ya. Menjelang pemilihan presiden 2024, kita harus berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini. Nasib bangsa ini ada di tangan kita. Jadi stop, kalau menerus-neruskan berita itu udah gak cukup. Ya, kalau saya juga baca ada di Facebook atau di mana orang yang sudah nggak nyambung, saudara, saya komen langsung, kok nggak nyambung ya beritanya, nggak usah kemana-mana, udah selesai, sudah biar polisi yang menangani, diselesaikan hukum, nggak usah tanya ada apa di kamar Magelang. Urusan kamarnya orang diurusi loh, urus kamar sendiri aja belum rampung, bener nggak? Ya, terus mau diangkat-angkat, itu urusannya polisi, penyelidik, bukan kita. Berdoa saudara, makanya kita Alkitab bilang milikilah cara hidup yang baik. Kita berdoa supaya anak-anak Tuhan di bangsa ini boleh menjadi terang, menjadi berkat. Ya, bukan sebaliknya jadi batu sandungan. Tapi kita bersyukur dengan adanya ini nih Tuhan yang buka saudara. Seringkali orang lupa, dia menutupi dosa. Dia pikir dengan kehebatan yang dia punya, pengaruh yang dia punya, dia pikir dia bisa tutupi dosa. Ingat ya, kalau hukum dunia nggak mempan, ada yang namanya hukum Tuhan. Mata Tuhan itu melihat semua orang. Engkau bisa sembunyi dari manusia, tapi kau tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Ada Tuhan yang melihat. Ya, mau sehebat apapun, yang selingkuh pecat, yang gini pecat. Ya, padahal sendirinya, nah itu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ini berlaku bagi semua orang. Mari kita yang hidup di bangsa ini miliki cara hidup yang baik. Kita nggak usah bicara dulu di kalangan yang terlalu besar. Di rumah sendiri yuk, di RT. Apakah hidup kita sudah jadi berkat di tengah lingkungan RT kita? Halo? Saya dibawain listnya. Nih Bu, list untuk uang iuran bulanan. Ya, ya udah saya lunasi ya, sampai tahun ini saya lunasi. Ini loh Bu, ada nama-nama yang nunggak, banyak namanya orang Kristen. Nunggak 3 bulan nggak bayar uang iuran RT, itu kan ada uang sampah, ada uang keamanan, itu ada buat gaji security, buat gaji tukang sampah. Engkau berdosa loh kalau engkau menahan-nahan upah orang, dan bikin malu. Kadang-kadang orang Kristen tuh yang sering nunggak-nunggak. Saya tuh berdoa saudara, di tengah kita ini loh, di RT kita, rumah ditata yang benar, yang rapi. Ya, sampah diatur yang benar. Kadang saudara orang Kristen itu, saya tuh rumah saya kasih tanaman, supaya orang yang lihat rumah saya healing. Bener nggak?
Dia lewat, ih bagus bunganya ya, kembojanya cakep. Lewat tuh menikmati sampai pergi healing kan dia. Tapi saya dulu pernah, saudara, rumah saya depannya orang Kristen. Dia kalau buka pintu lihat rumah saya healing. Saya buka pintu lihat rumah dia sinting. Kenapa? Celana dalam dijemur di depan rumah. Itu Batman bergantungan semua daleman-daleman. Bikin malu nggak? Kadang orang tuh nggak pakai akal budi loh. Saya tuh bingung ya. Ini perkara kecil yang kadang bikin jadi batu sandungan loh. Kita bikin rumah tuh bikin jemuran di tempat yang tertutup. Masa kayak gini mau diajarin? Dia buka pintu lihat rumah saya healing, dia nikmati bunga-bunga saya buka pintu langsung saya tutup lagi. Jengkelin saudara. Ya makanya dia healing, saya sinting kan. Baru buka pintu, astaga. Ya celananya kalau lakol bagus nih, celana yang sudah ya karet-karetnya sudah putus semua digantung di situ. Bikin malu saudara. Kadang-kadang kita ini aduh ya kayak begini. Terus kita buka pintu rumah itu sampah di depan rumahnya. Aduh saudara, bagaimana bisa jadi berkat di tengah masyarakat kalau kayak begitu itu. Saya berdoa kita ini orang Kristen yuk. Jangan cuma pinter bahasa roh di gereja. Makanya saya bilang di gereja gak usah bahasa roh. Di rumah tuh bahasa roh, amin. Waktu mau berantem suami istri pakai itu bahasa roh. Ya, ada orang Kristen berantem suami istri sampai di luar rumah. Ya, lempar-lemparan galon. Karena ribut semua orang keluar, saya juga keluar. Namanya roh kepo itu kan ada. Ya bukan apa-apa ya, ini apa yang terjadi, tahu-tahu bisa mencelakakan kita kan, semua pengen tahu kan. Saya juga lari keluar, semua orang lari keluar. Suami istri orang Kristen lagi berantem. Yang nonton semua situ satu RT. Sampai ada yang gini, astagfirullah, subhanallah. Yang berantem orang Kristen. Saya rasa-rasa ini kalau jemaat saya benar, saya baptis 30 menit begini nih. Bikin malu Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di masyarakat, saudara? Kita sendiri saja hidupnya seperti itu tidak menjadi berkat. Ayo di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, artinya apa? Yang belum mengenal Allah. Ya kamu itu harus punya cara hidup yang baik. Ya, jangan jadi batu sandungan. Ya supaya kalau ada orang menjelek-jelekan kita, mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Siapa tahu lewat hidup kita Tuhan juga melawat mereka. Mereka diselamatkan. Ya anak saya tuh loh, ada paket, tukang paketnya bilang, Mbak tadi saya ke rumah gak ada orang, saya titip di pos satpam, di pos security. Anak saya datang, Pak tadi ada paket dititipin saya di sini. Oh iya, kamu di blok mana ya? Di rumah ini. Saya anaknya Bu Debi. Oh anaknya Ibu baik loh. Oh anaknya Ibu baik. Saya dibilang ibu baik, kenapa? Saya pulang bawa kue, mampir di pos satpam. Pak, ini ya kuenya bagi-bagi ya. Setiap bulan ada berkat, kasih mereka sembako. Berapa security di sini Pak? Kasih sembako. Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak? Kita enggak miskin loh saudara menabur. Terutama di kalangan orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Supaya kalau ada orang bilang itu orang Kristen loh, gini-gini. Enggak loh, itu begini loh. Saya dibilang ibu baik, ya, luar biasa kan, tiap hari di pos, halo ibu baik, haleluya. Jangan halo ibu sirik, ya. Ya, ayo saudara, kita tunjukkan perbuatan baik kita. Setidaknya jangan jadi batu sandungan itu loh. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik bagi orang, jangan jadi batu sandungan. Itu aja. Kita tata hidup kita nih supaya kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Amin. Ya, dimintain sumbangan kasih, nggak usah marah-marah. Sumbangan lagi. Apa ini Pak RT? Ya sumbang setahun sekali ada apa kemerdekaan. Ya, kalau bisa, oh saya kasih makanan, saya sumbang yang paling besar ya, kan jadi berkat. Ini waktunya saudara ya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 dikatakan di sana. Ayat yang ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua apa? Lembaga manusia, baik kepada raja, sekarang kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Alkitab menyuruh kita tunduk. Makanya tunduk. Kalau KTP-nya mati, urus itu KTP. Disuruh bikin BPJS, bikin itu BPJS.
tunduk kepada pemerintah. Bukan hanya kepada presiden, tapi kepada ayat 14 bilang begini, ya, kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk apa? Menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Semua lembaga. Ya. Saya pernah ada jemaat telepon, Bu, saya kelabakan sama anak saya. Kenapa? Tiap hari ngamuk, kalau minta uang saya nggak kasih, ambil parang, saya mau dibacok. Ibu saya harus bagaimana? Bu, kalau itu saya pun tidak bisa menangani, Bu. Saya nggak punya cukup iman menghadapi anak ibu yang bawa bacok, yang bawa parang. Terus saya harus bagaimana, Ibu Debbie? Lapor ke polisi. Nggak apa-apa kita anak Tuhan lapor ke polisi, nggak apa-apa. Pemerintah itu wakil Tuhan di bumi. Kalau anak ibu tidak bisa diselesaikan secara hukum Allah, maka ada hukum di dunia ini. Orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan, ya, untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Nggak ada pendeta berani menghadapi anak ibu yang bawa golok. Gitu ya, Bu. Nggak apa-apa, saya jamin, Bu. Dilaporinlah anaknya. Datang polisi, kencing di celana anaknya. Gaya bawa parang cuma buat ibunya. Begitu polisi datang, kencing di celana. Dibawalah di sel. Pak polisi, saya mau dilepasin, Pak. Kamu telepon mamamu, minta ampun sama mamamu. Kalau mamamu cabut surat tuntutannya, kamu dibebasin. Sekarang ya kamu urusan, dia teleponlah mamanya. Ma, aku minta maaf. Di depan polisi ditanya, kamu ulangi lagi enggak kayak begitu? Enggak. Kalau ulangi lagi, langsung ya, ditangkap lagi. Iya. Sampai detik ini enggak berani ngejar mamanya pakai golok. Memang ada yang bisa diselesaikan dengan hukum Allah. Ada yang memang harus pakai hukum dunia. Karena hukum dunia itu juga wakil Tuhan. Hal-hal yang kita nggak bisa selesaikan, ya ada hukum dunia. Dan mereka itu juga wakil Allah di bumi. Makanya kita juga disuruh menghormati. Lalu ayat yang ke-15 berkata, ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Di sekeliling kita ini banyak orang picik, yang apa-apa bawa agama, apa-apa bawa agama. Tetapi dengan kita berbuat baik, kepicikan mereka itu dibungkam. Nggak perlu dilawan dengan kejahatan. Kitalah yang harus berhikmat. Jadi orang yang lebih baik, saudara, bahkan berbuat baik. Ya, ayat yang ke-16 berkata di sana, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menyalahgunakan jabatan mereka untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Orang yang taat pada firman Tuhan. Ya, hamba Allah bukan pendeta, karena banyak pendeta yang bukan hamba Allah. Jemaat hamba Allah bisa, banyak jemaat yang hamba Allah, hidup mereka lebih kudus dari pendeta. Kalau cuma jadi pendeta dan ngomong jangan berzina, padahal dia juga selingkuh, buat apa, pret? Ya, itu orang Jawa bilang gajah diblangkoni, iso khotbah orang iso ngelakoni. Percuma mempergunakan, menyalahgunakan jabatan kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka. Ternyata hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi Tuhan mau. Ya, saya juga menyampaikan hari ini, saudara, yang mungkin ada jabatan di kepemerintahan, baik jaksa, baik engkau polisi, jenderal, dengar baik-baik khotbah saya ini. Engkau dituntut hidup menjadi hamba Allah yang taat pada firman Tuhan, supaya bangsa ini boleh dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata di sana, yang terakhir, hormatilah apa? Semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, hormati apa yang ada di bangsa ini. Hormati, kasihi, ya, saudaramu, hormati semua orang, bukan cuma orang kaya. Semua orang kita hormat, katakan amin. Ya, jangan ketemu orang kaya dihormati, orang miskin gak dihormati. Kita bertobat, saudara, ya, jangan sombong. Ya, saya masih banyak melihat orang-orang yang ya memperlakukan orang lain itu seperti seolah-olah memperlakukan security, pembantu atau siapapun. Jangan merasa kita lebih tinggi, kita semua sama di hadapan Tuhan. Malah belum tentu kita lebih berbakti daripada mereka atau tidak. Mari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan.
agar hidup kita juga boleh diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kami percaya itu adalah sebuah anugerah sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di tengah masyarakat. Berkati setiap hamba-hamba Allah yang hadir. Kami adalah hamba Allah karena kami menuruti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, sama-sama katakan